mungkin gini ya. Waktu kemarin itu minggu lalu Pak Yakub minta saya untuk saksian. Sebenarnya saya nggak pintar dalam berbicara di dalam mimbar ini. Saya coba tanya Tuhan, sampai Tuhan bilang banyak kesaksian saya, cuman Tuhan bilang cari yang berbeda. Akhirnya berhubung di sini kan banyak orang-orang tua ya. Tuhan berbisik sama saya, coba kamu kasih kesaksian. Saya punya suatu penyakit insomnia. Kalau dibilang penyakit Michael Jackson ya, kagak bisa tidur. Itu sehari setengah saya bisa nggak tidur itu, melotot terus mata saya kuat. Sampai saya ngerasain itu dari tahun 2015. Jadi pas di tahun 2020 itu badan saya benar-benar krempeng ya diulangi ya, tinggal tulang gitu karena sulit tidur. Sampai saya pernah merasakan debar jantung saya. Saya pikir wah mati ini. Pernah 3 hari saya nonstop. Sampai dulu saya, kalau dalam orang Cina itu ya, kalau penguburan itu dia butuh penunggu peti mayat yang nggak bisa tidur. Karena dia bilang apa? Itu nggak boleh tidur. Disolusikanlah saya. Saya bilang, bagi saya ketemu mayat hidup, saya udah biasa. Sampai saya bilang ditawarin mau gak jadi penunggu jenazah. Saya bilang kalau gajinya gede saya mau. Saya bilang, berapa gajinya? Saya nggak tidur-tidur loh ini. Akhirnya saya coba komunikasi sama Tuhan, kalau saya seperti ini mulu, saya merugikan anak istri saya nih. Umur saya pendek. Karena kalau dalam dunia kesehatan itu, semakin kita kurang tidur, memperpendek umur 1 jam. Itu yang selalu saya pelajarin dari Google ya. Tapi benar apa kagaknya saya nggak tahu. Sampai saya coba, Tuhan, kalau saya obat-obatan mulu, saya sering minum tuh namanya tramadol, penenang. Karena kalau nggak minum itu nggak tidur, mata itu melotot. Sampai seketika saya ngerasain perubahannya ada di pikiran saya, di otak saya ya. Saya sering lupa. Misalnya bawa kunci, habis saya pegang nih. Jangan kan kunci ya, uang pernah saya uang 100.000 saya pegang, kayak mati rasa gitu, saya lempar, saya pikir sampah. Pas saya mau beli di warung, loh uang saya hilang. Terus saya pikir lagi, oh iya, berarti yang tadi saya buang itu uang, 100.000 itu saya buang. Sering kali saya begitu, dompet, makanya saya sering hilang HP, hilang dompet. Akhirnya situ saya coba, memang saya dulu ya nakal juga ya. Satu, nggak pernah gereja, saya akui itu di mata Tuhan. Kedua, mungkin ya karena doa istri saya kuat ya. Saya juga pernah nakal. Kalau saudara pernah tahu, anak pang waktu 2019 itu di Kampung Bandan viral overdosis, itu salah satunya mas saya. Cuman saya mulai tersentuh sama Tuhan, berhenti dari makai seperti itu, saya bisa stop. Itu perjalanan panjang. Tapi dari semua teman saya yang 15 orang aktif, cuma 3 orang yang selamat, termasuk saya. Makanya saya bersyukur. Kembali lagi kepada penyakit insomnia saya berhenti minum obat. Dokter bilang kalau nggak minum obat ini mati kamu. Teman saya bilang ya, saya percaya Tuhan aja. Saya minta pengen yang herbal Tuhan, nggak ketergantungan. Akhirnya Tuhan berbicara. Kalau saudara, biasa ibu-ibu ya tahu ya, bumbu dapur. Itu saya racik sendiri tuh. Temulawak, boleh sih kalau mau dicatat juga ya. Temulawak, serai, jahe, kunyit, jeruk nipis, banyak sih ya. Itu saya parut sendiri. Saya parut, saya minumin terus. Sama satu, saya paling takut ke klinik untuk ngecek apa yang ada di badan saya ini. Jadi apa yang saya rasa sesuai firman, saya percaya sama Tuhan, saya sehat. Walaupun kadang-kadang sesekali ada timbul ya karena macam-macam lah ya. Saya ngerasa ada yang aneh dalam tubuh saya gitu. Saya merasa wah umur saya nggak bakal panjang gitu. Karena dari masa lalu saya dulu kayak gimana sampai sekarang. Cuman saya percaya aja sama Tuhan. Saya paling anti ke klinik. Sampai istri saya keras kepala. Saya orang nggak pernah sakit. Karena apa? Kalau sekali sakit itu lama. Tapi kalau udah nggak sakit-sakit 1 tahun saya nggak sakit. Tapi setelah saya minum ramuan itu, serai, yang lain-lainnya, jamu ya, saya merasakan perubahan di badan saya.
Saya ngerasa kok kuat gitu ya. Tapi saya tetap ucap syukur karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya kagak mau minum obat. Saya mau berhenti, namanya Jori Alprazolam, Tramadol, itu obat keras semua. Saya mau berhenti segala-galanya. Setelah saya berhenti, saya ngerasa di sini pundak berat. Mungkin teman-teman saya bilang, mungkin bapak ibu-ibu di sini juga tahu ya, kalau pundak terasa berat itu kolesterol tinggi. Hobi saya memancing, saya memancing ikan laut. Itu setiap mancing itu pasti dapat cumi, tenggiri, saya ikan terus saya makan. Terasa di sini saya berat, kepala pusing terus. Kata teman saya, periksa kolesterol. Saya bilang sehat badan saya, saya percaya. Ternyata pas saya telusurin dari rempah-rempah yang sering ibu-ibu masak di dapur itu, kandungannya wow, luar biasa. Dia bisa detox dan memperlancar peredaran darah. Sampai detik ini, puji Tuhan saya nggak pernah minum obat lagi. Terutama yang obat keras ini. Kalau saudara nggak percaya, kalau kita sering minum Tramadol, Alprazolam, itu umur semakin pendek. Karena apa? Dia menggerus fungsi hati sama jantung. Makanya setelah saya minum obat sering itu, saya sering tuh berdebar jantung saya. Cuman saya nggak mau ngomong. Cuman kalau emang waktunya Tuhan mau panggil, saya siap aja gitu. Cuman saya merasa belum siap untuk meninggalkan anak istri saya. Sampai saat ini saya nggak berhenti tuh, kadang-kadang saya iseng tuh, saya mandiri sendiri aja. Ternyata kalau jahe digeprek sama diparut itu berbeda khasiatnya. Bumbu dapur ya, mungkin kalau misalkan saudara punya kolesterol tinggi, boleh tuh dicoba. Ternyata detok alami dari rempah-rempah yang bumbu dapur itu saya rasakan semua. Saya bisa lepas ketergantungan obat. Sampai detik ini saya bisa berdiri di sini ya. Sebenarnya karena kebaikan Tuhan gitu. Karena dulu-dulu itu ya saya bilang, kalau kasarnya ya, saya orang yang mau mati berapa kali tidak jadi. Jarak 1 senti aja saya pernah nempel pala saya di ban tronton, truk tronton di Tanjung Priok. Itu kan suatu keajaiban gitu. Yang kedua, saya ini sampai sekarang ada ya di jidat saya ya. Saya pernah dipukulin 20 orang. Salah satu ini di sini agak bengkok ke dalam ya, itu digetok batang pompa. Karena saya dulu nakal. Sering saya main di Kampung Bandan ya. Kalau di Kampung Bandan kota itu kehidupannya ya kayak begitu ya. Karena satu, saya dulu lost dari orang tua. Tapi karena kebaikan Tuhan, saya dipanggil di sini, saya berdiri di sini. Saya bersyukur sampai saat ini Tuhan pelihara. Saya bisa berhenti dari ketergantungan obat. Tuhan yang punya cara. Coba kamu, itu nggak ada yang ngajarin ya. Saya minta sama Tuhan aja, Tuhan nunjukinnya rempah-rempah. Pokoknya rempah-rempah yang ada di bumbu dapur sering ibu-ibu masak itu ternyata khasiatnya luar biasa dibanding obat. Sedang kemarin saya kasih tahu teman saya, dia ada kolesterol tinggi sama yang saya rasakan gitu, berat di pundak, di tengkorak kepala belakang itu rasanya kayak pengen pecah gitu. Kalau dia sampai sakit, kepalanya dijedotin ke tembok. Saya bilang, kenapa itu kayak begitu? Oh sakit banget kata dia. Pokoknya mending dipukulin orang daripada sakit pas di tengkorak itu. Ternyata saya saranin, coba deh yang saya minum ini, kamu minum deh. Ternyata pas udah seminggu dia juga ngerasain, kok kurang ya, turun ya kolesterol. Dia pernah ngecek katanya kolesterol dia tinggi, saya lupa gitu ya. Dibilang kalau setiap kepala pusing dia mau pingsan. Tapi setelah saya kasih tahu ramuan rempah-rempah yang saya bilang itu, kamu parut, bilang temulawak, serai, jahe, gula merah, jeruk nipis, terus kunyit ya, itu diparut. Memang pahit. Cuman kalau misalnya kamu punya lambung, jangan dikurangin aja jahenya. Mungkin itu aja sih kesaksian dari saya. Sekian, terima kasih.